Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Fauzia dari kelas BK2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari webinar Kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dari webinar ini terdapat 3 narasumber. Yang pertama ada Dr. Andes Julfikri Anas, MED, selaku Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Yang kedua ada Dr. Andes Sumardi Ahmad Badawi, selaku Managing Director of Sekolah Khalifah IMS. Dan yang ketiga ada Tri Utami Widayati, SPDKR, dari Sekolah Penggerak SD Negeri 47 Kota Jambi. Dari webinar ini saya menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, pergantian kurikulum dari kurikulum 94 ke kurikulum 2004 itu merupakan pergantian dari kurikulum berbasis materi ke kurikulum berbasis kompetensi. Yang mana di dalam kurikulum materi ini, guru hanya berpusat pada materi kurikulum tanpa memperhatikan apakah anak mengerti atau tidak. Yang penting guru sudah menyampaikan materi sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan. Sedangkan di kurikulum kompetensi ini, guru harus berpikir bagaimana caranya pembelajaran ini dapat berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Nah, namun pada nyatanya masih banyak guru yang menggunakan metode kurikulum materi ini sehingga anak-anak pun tidak berkembang secara optimal. Lalu yang kedua, ada konsep dari kurikulum kompetensi, terutama kurikulum merdeka ini. Jadi guru itu harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa, kepada anak, sehingga anak dapat menggunakan cara belajar dan pola pikir mereka sendiri dalam menemukan jati dirinya. Karena jati diri ini harus ditemukan sedini mungkin. Nah, terus kurikulum kompetensi ini menegaskan bahwa setiap anak itu berbeda-beda. Nah, dalam perbedaan inilah anak itu harus dapat berkolaborasi satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Lalu, poin yang ketiga itu, tantangan dari kurikulum ini, guru harus memahami satu persatu siswanya, yang mana memahami ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua, guru harus selalu berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, yang keempat ada dukungan. Untuk merealisasikan kurikulum ini membutuhkan dukungan dari kementerian, kepala sekolah, orang tua siswa, teman siswa, bahkan siswanya itu sendiri. Nah, lalu yang kelima, dalam pembelajaran berpusat pada siswa, guru itu harus mengerti, semua orang itu harus mengerti bahwa kemampuan semua siswa itu berbeda-beda, yang akan menghasilkan capaiannya pun beda-beda, jadi pencapaiannya pun akan berbeda-beda. Lalu yang kedua ada dalam pembelajaran berpusat pada siswa ini, guru itu harus fokus pada kemampuan dan karakter siswa supaya siswa itu dapat mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Lalu yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, maksud pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama ada berdiferensiasi konten. Nah, konten ini harus dimulai pada awal pembelajaran untuk membangkitkan semangat anak dalam belajar. Lalu yang kedua ada berdiferensiasi proses. Nah, ini tuh berlangsung pada inti pembelajaran. Jadi anak itu guru itu menanyakan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan hari ini. Lalu yang terakhir ada berdiferensiasi produk. Nah, ini tuh dapat dilihat pada akhir pembelajaran, pilihan anak itu yang mana, sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Jadi, yang intinya pada webinar ini tuh menegaskan bahwa
setiap anak itu berbeda-beda. Guru tidak boleh menyamaratakan, baik itu menyamaratakan materi, metode pembelajaran, bahkan cara penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.